Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Manana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 Desember 2024 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang pingin mendapatkan Manana Trading Panel yang seperti sudah saya katakan sebelum-sebelumnya, ingat kita masih ada promo itu bagi yang belum masuk ke Discord. Jadi langsung bisa dapat trading panel, langsung bisa dapat grup Discord juga jadi satu. Ya, saya rasa sih itu bakal hanya berlaku selama bulan Desember aja. Tahun depan sih nggak tahu. Oke, untuk XAUUSD bagaimana? Untuk XAUUSD kemarin nggak ada news ya, kemarin nggak ada news sama sekali, cuma ada ya nggak penting-penting amat. Terus nanti malam kita ada revisi dari non-farm productivity. Ini saya kurang tahu ini apa ini. Ya, sorry. Jadi ya kita teknikal aja lah ya. Kita sih nanti malam nggak ada apa-apa sih seharusnya di sini. Nothing much sih seharusnya ya. Tadi hari juga nggak ada. Oke, kembali lagi seperti yang sudah saya katakan ya, 2650 menjadi titik resisten saat ini. Kemarin pada saat saya buat analisa kemarin saya lupa ya. Jadi kemarin gara-gara ya kalian tahu lah, kemarin saya kurang enak badan gitu kan. Saya kan bilang kemarin itu di 2642 ya, di 2642 kalau ada yang bisa buy bisa di sini. Kemudian di 2633. Nah, sebenarnya kemarin itu saya ada lupa ngasih tahu sebenarnya bahwa di market structure time frame kecil itu marketnya ngebuat yang namanya higher high higher low sebenarnya. Maka kemarin kalau kalian tarik Fibo sebenarnya dari sini ke sini itu bisa juga menjadi suatu confluence ataupun suatu alasan kalau kalian ingin nge-buy sebenarnya. Dan kemarin marketnya itu pas sampai 61,8 lebih dikit. Kemudian marketnya nge-reverse naik. Padahal kalau kalian lihat ke kiri 2635 ini nggak ada apa ya. 2635 ini kalau kalian lihat nih nggak ada apa. Kalau kalian ini beranggapan sebagai support-supportnya ya ini nggak pas, nggak make sense gitu loh. Ini soalnya nggak pernah di respect sama sekali ya kan, kecuali 2633. Oke, kita berulang kali nge-respect 2633 gitu kan. Kalau 2635 2634,3 ini kan nggak terlalu, jadi rada nggak masuk kalau dari segi support resistance. Tapi kalau dari segi Fibo ini masuk sebenarnya ya. Ini masuk dari segi Fibo-nya. Saya sih lupa kemarin ngasih tahu ya. Jadi kalau ada yang nge-buy di 2642 sih sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada alasan buat nge-buy di sana karena marketnya itu langsung break ya. Ketika marketnya itu berusaha berusaha untuk balik naik lagi dibandingkan turun lagi di 2638. Makanya nggak ada untuk bisa buy di sana. Di M30 di sini ada konfirmasinya buat nge-buy kemarin. Di H1 pun oh enggak ya, di M15 ini ada konfirmasi candle sebenarnya. Candlenya mengecil dan kemudian membesar lagi. Huruf V gini kan. Jadi kalau sudah ada huruf V begini sebenarnya bisa untuk dibuat ambil buy ya. Tapi ya marketnya kan break di atas ya kan. Seperti yang sudah saya katakan juga, kalau market secara H4 ada break di atas 2652 ya. Ya ini booster langsung naik ya. Kalian bisa lihat ini naiknya langsung gila. Kemarin itu naiknya sampai 2676, hampir masuk. Ya, lagi dikit banget sih. Ini kan bagian titik bawah ini saya buat di 2676,85 ya kan. Tapi ini market kemarin itu tingginya adalah di 2676,4. Aduh, lagi cuma berapa itu? Lagi cuma 45 poin ya. Lagi 45 poin doang itu sudah masuk ke area supply zone sebenarnya. Ini hampir kena supply zone, kemudian marketnya reverse turun. Jadi kalau dilihat 2665, 2663 ini apakah sudah bisa saya cut sebagai resisten? Menurut saya sudah bisa. Ya, ini sudah bisa kalian cut sebagai resisten supaya kalian tidak bingung ini kelanjutannya seperti apa. Nah, dari segi daily kan sudah saya katakan berulang kali, kalau marketnya ini break di atas 2652 atau enggak di atas 2650 dan close ya. Dan close ini bisa menjadi suatu pertanda oke, kita sudah mulai membuat yang namanya higher high dan higher low secara internal dari segi daily. Kenapa? Kalau kalian lihat di sini, ya ini saya hapus dulu ya. Saya ulang aja lah ya. Saya katakan internal daily sudah ada apa namanya higher high dan higher low. Karena kan market sebelumnya kan seperti ini ya.
dari dia marketnya drop ya, drop naik kemudian turun, kemudian dia naik kemudian turun jauh ya kan, turun jauh dan kemudian naik ya, ini kan otomatis dari turun naik kemudian turun lagi kan. Nah ketika turun sekarang market structure seperti ini ya, dia ngebuat high kemudian dia ngebuat low kemudian dia ngebuat high. Nah seperti ini. Jadi otomatis di sini memang swing aktif yang sudah saya katakan berulang kali kan memang dari sini ya. Ini dan ini adalah swing yang aktif. Jadi otomatis ini adalah swing aktif yang masih bullish ya. Tapi kalau dibandingkan dengan swing aktif yang masih bearish adalah swing aktif yang dari sini dan sini. Jadi terserah pandangan kalian mau yang ini, mau swing aktif yang bullish berarti dari sini ke sini, atau swing bearish yang dari sini sampai sini. Bebas. Ya. Kalau saya pribadi sih lebih prefer karena kalau dilihat ke kiri ini marketnya sudah ngambil high ya, ini sudah di break swing low terakhirnya. Kemudian ini juga sudah close candle di sini walaupun akhirnya drop. Berarti saya pribadi lebih prefer ngelihat swing yang ini dan ini. Gitu. Ya. Karena ini marketnya sudah ngebuat yang namanya internal structure bullishnya ya, dari dia drop kemudian dia naik kemudian dia drop lagi kemudian dia naik lagi. Jadi otomatis di sini kita melihat yang namanya higher high dan juga higher low yang sudah baru. Oke, di sini dia ngebuat high, low dan high. Oh sorry, ini high, low, high. Makanya saya katakan berulang kali, selama marketnya tidak break di bawah ini ya, di bawah 2605 dan secara H4 tidak pernah tutup di bawah 2610 ya, makanya saya lebih prefer untuk ambil posisi buy. Jadi kalau dilihat sih secara sekilas marketnya kemarin itu sideways parah ya kan. Jadi kalau di flashback seperti ini kan nggak jelas nih marketnya seperti apa. Kalau dibilang marketnya kan begini ya, begini turun naik turun, ini kan masih internalnya masih seperti ini ya kan, internalnya masih seperti ini. Kemudian ketika marketnya kemudian lanjut lagi, ini kan berubah berarti nih ya, dari yang sebelumnya seperti ini ya begini, kemudian sideways nggak ada high lebih tinggi ya, nggak ada high lebih tinggi, yang ada marketnya ngebuat low ya, ngebuat low kemudian baru ngebuat high. Jadi kan marketnya bergerak seperti ini ya kan. Nah marketnya kan bergerak seperti ini nih, naik turun naik turun. Ini sebentar, mana yang lebih rendah ya, ini mana yang lebih rendah. Oke ini ya, berarti seperti ini. Nah kalau dilihat kan secara sekilas dia sudah ngebreak nih, ngebreak 2620, ngebreak 2621 kemarin ya kan. Di sini low-nya ini kan di 2612, tapi dia tidak ngebreak dari orisinil pertama kali dia drop ya, pertama kali dia ngebuat pantulan pertama, dan juga ini adalah ending dari market turun. Dia tidak pernah break. Jadi secara sekilas bukan begini cara gambar market structure-nya ya, bukan begitu. Berarti market structure yang dibuat adalah seperti ini, begini, begini, dan begini ya. Jadi otomatis ini adalah low ya, ini adalah low, kemudian ini juga, ini adalah high ya, ini adalah high, ini adalah higher low, dan ini adalah higher high-nya. Jadi karena ini sudah valid kita ngebuat 2 high dan 2 low, otomatis kita bullish. Dan sekali lagi saya juga katakan kalau marketnya sudah break di atas 2650 secara daily, maka secara kecenderungannya marketnya bisa langsung lari. Dengan kondisi kalau ada di atas resisten itu hanya sebatas pijakan aja untuk ngebuat marketnya higher high dan higher low lagi. Dan secara indikator kalau dilihat ya, ini RSI-nya kembali sudah di atas 50, which is good, tapi masih flat, itu jeleknya. Kemudian dari segi stokastik ini sudah mulai mepet lagi, tinggal nge-cross aja di atas 50. Jadi kalau secara stokastik balik lagi di atas 50 secara daily, dan juga secara RSI ngadep ke atas lagi, bukan flat seperti ini, kecenderungannya adalah marketnya bisa lanjut bullish lagi. Secara H4, stokastiknya di sini sudah stay di sini ya, walaupun sekarang potensi untuk bisa turun untuk retrace, cuman di sini belum ada tanda-tandanya. Dan kalau dari segi H4 RSI-nya di sini masih flat juga, tapi masih untung di atas 50 sih, itu aja. Ya. Oke, sekarang kalau kita lihat dari segi H4,
better sih sekarang kalau dilihat dari segi H4 yang bisa saya pakai adalah kita kayaknya lebih prefer untuk ngelihat ke belakang deh dari segi H4 ya, supaya nggak bingung banget. Dari segi H4 yang bisa kita pakai di sini ya. Sebelum itu kita lihat dulu gini ya, apa namanya, supply demand-nya dulu ya. Supply demand di atas berarti di sini biar nggak salah ya kan. Ini sorry ya, ini masih bengek ini hidungnya, masih mampet. Jadi sorry kalau rada aneh suaranya sedikit. Kemudian di atasnya di sini ya saya buat 2688. Kemudian kita ke H4. Apakah itu bisa masuk? Ya, masuklah sedikit ya. Tapi kalau dari segi support sih 26 nggak kelihatan. 26 berapa dikit nih, 2674. Sebentar ya, ini kok rada jelek banget angkanya di sini. 2675. Oke, 2675. 2675 sampai 2688. Oke, berarti bentar. 2688 apakah kita bisa pakai? Enggak ya, kita pakai 2685 aja berarti secara H4. Nah, di sini. Oke. Sorry. Secara H4 berarti di sini. Kemudian di atasnya lagi kita prefer ke daily aja deh ya. Daily kita fixkan area resisten paling jauh adalah di 2714,10. Ya, walaupun 2710 sih sebenarnya kalau dari segi H4. Ini nggak terlalu bagus, cuman oke lah. Ini sempat di side, kayaknya ada 2 sih seharusnya. Kita bikin ini aja lah 2 ya. Ya, berarti ini menjadi resisten sekarang. Oke, ini menjadi resisten. H4-nya di sini. Ya, H4 sih di sini. Ya, saya ini aja lah ya. Saya pakai. Kalau di supply sih sebenarnya belum kena ya. Secara bentukan area supply sih ini belum masuk ya, belum masuk area supply. Kemudian marketnya sudah respect support resisten sebenarnya di sini. Jadi bagaimana? Apakah di sini marketnya bisa lanjut untuk mengejar supply? Bisa. Jadi kalau dilihat better sih berarti kita fixkan aja ya areanya sebesar ini. Dari paling atas area supply sampai ke support become resistant yang ada di 2675. Jadi sebesar ini sih mau nggak mau memang. Dari 2675 sampai 2685 100 pip lumayan. Ya, ini menjadi area resisten cukup besar di sini. Untuk supply startnya tuh sebenarnya dari 2677. Ya, 2677 tadi. 26 lebih kecil lagi sih dari 2680 sebenarnya. Tapi kalau dari segi H1 tadi itu kan di 2677. Tapi kalau dari segi paling kecilnya itu di 2680, paling kecil batasnya. Ya. Terus kalau dicari ini kan sebagai resisten nih, ini sudah kena kemudian drop. Untuk Fibo-nya bagaimana? Untuk Fibo-nya berarti mau nggak mau kita tarik dari sini ya. Dari sini sampai sini. Nah, ini kan marketnya sudah kena 38,2 nih ya. Marketnya sudah kena 38,2 dan di sini memang ada satu rally base rally juga di sini. Marketnya sudah kena dan kemudian langsung lari. Kalau sekarang open buy sebenarnya sudah telat, terlalu maksa ya, terlalu maksa. Better sekarang tidak saya sarankan untuk nge-buy karena ini yang pertama sudah telat. Yang kedua pantulan dari 2675 selaku support become resistant ini belum kelihatan. Apakah di sini memang hanya sebatas pantulannya? Apakah sampai sini batas pantulannya atau bisa lebih rendah lagi? Ya. Jadi kalau semisalnya pantulannya ini memang berhenti sampai 2657, let's say ya. Dari sini mantul kan sampai sini nih. Ini sekarang kan marketnya masih jalan. Kalau marketnya ini memang berhenti sampai 2657 dan lanjut naik lagi, ya berarti kita tunggu nanti pantulan selanjutnya ya. Pantulan selanjutnya maksudnya adalah ini kan secara bentukan candlenya kan belum masuk ke area supply di 2680 ya. Berarti tunggu di 2680, reject lagi ya, reject.
pakai Fibo atau nggak pakai support resistance lagi, itu bisa. Kemudian tunggu rejection sampai mana, berhenti, baru kita nge-buy lagi. Gitu. Jadi kalau sudah terlanjur telat seperti ini, dan kalau kecenderungannya marketnya naik lagi sampai 2685, better jangan di buy di sekitaran sini, terlalu maksa sebenarnya. Ya. Tapi ini kan dengan kondisi memang berhenti di 2656. Nah, kalau kondisinya adalah ini kan masih jalan marketnya ya. Nah, jadi kalau kondisinya ini marketnya naik sampai sini, berhenti, ini kan masih naik, kemudian lanjut turun lagi, ya kita nanti tunggu ambil posisi buy aja. Mungkin sekitaran 2648 atau enggak area genap 2650 juga bisa ya. 2650 di sini, ini sebagai area juga ada demandnya kecil di sini ya kan. Di sini demand kecilnya kalau dihitung pakai Fibo kayaknya sih juga masuk 61,8 kayaknya. Ya, tuh. Ini 2650 juga sebagai 61,8 Fibonya. Jadi kalau memang ini marketnya lanjut turun lagi ya. Lanjut turun lagi maksudnya ini marketnya turun lagi sampai sini, terjadi membalikan di sini baru kalian nge-buy. Target sampai mana? Maksimal sampai 2685. Ini pun kalau turun ya. Tapi kalau nggak turun malah marketnya naik terus, ya udah jangan dipaksain untuk ambil posisi buy. Gitu ya, better tunggu di sini di 2650 selaku 61,8 ya. Oke, itu untuk skenario ambil buy yang ada di bawah. Terus kalau mau sell di mana? Kalau mau sell ya udah di teritori supply ini ya, dari 2680 sampai 2685. Itu ada teritori kalian nge-sell. Kalau sell limit di sini gimana? Kalau sell limit di sini rada berat sih sell limit di situ soalnya ya. Rada berat karena kalau kalian sell limit di sini itu sebenarnya masih ada kesempatan nge-sell ya. Sebenarnya kesempatan nge-sell kalian adalah terakhir itu di sini di 2706 ya. 2706 selaku support become resistance valid yang ada di daily. Better di sini kalian nanti nge-sell ya. Jangan di sini, ini di tengah-tengah soalnya. Tapi kalau kalian mau pasang sell limit di sini ya silahkan. Kalau saya pribadi sih enggak. Ya karena sekalinya saya prinsipnya adalah buy, ya udah saya sekalinya harga turun buy, turun buy, turun buy. Saya nggak mau ngeribetin pola pikir saya sendiri. Saya nggak mau ngerusak apa ya trading plan. Saya nggak mau ngerusak apa psikologi saya pribadi. Tapi kalau misalnya sekali lagi ini tidak sesuai dengan pandangan kalian, yang dimana kalian ingin prefer ambil sell, ya sudah nggak masalah. Karena saya pribadi saya prefer buat ambil buy doang, titik. Jadi kalau kemarin misalnya ada yang nge-hold buy dari hari Jumat di sini ya. Dari hari Jumat kemarin saya katakan kalau kalian ada yang nonton video analisa di hari Jumat kayaknya kalau nggak salah ya. Hari Jumat itu kan marketnya drop sebelum NFP kemudian mantul lagi naik. Saya katakan ini adalah kesempatan kalian terakhir untuk nge-swing. Jika kalian ada yang ingat ya. Saya kan ada katakan kalau ada yang ingin nge-buy di sini, entah saya nggak tahu ada yang nge-buy di teritori 2626 atau nggak 2630, saya nggak tahu. Stop lossnya mau nggak mau adalah kalian taruh di bawah 2605, di bawah di sini. Jika kalian flashback di video saya di hari Jumat, mau nggak mau stop lossnya itu kemarin kan saya buat analisa kan di sini ya kan. Berarti stop lossnya 100 pip. Jadi kalau ada yang nge-buy di atas 2620, berarti stop lossnya itu berarti 200 pip ya. Saya katakan swing karena stop lossnya besar ya. Yaitu pokoknya stop lossnya taruh di bawah 2605. Dan hasilnya sekarang ini kalian sudah running profit dengan stop loss pun 200 pip ya. Dengan stop loss 200 300 pip sebenarnya kalian sudah running 1, berapa ini kemarin 1,4 ya. Hampir 300 pip SL tapi profit kemarin itu 430 pip. Nah, katakan sekali lagi ini adalah kesempatan terakhir kalian swing di hari Jumat kemarin. Kalau sekarang kalian nge-swing, enggak, jangan ya. Jangan, sudah telat sekali. Oke. Kalau mau buy lagi di mana? Ini kalau dilihat sih sebenarnya nggak ada support resistance yang bagus ya di sini ya. 2650 di sini sebenarnya. Literally nggak ada yang bagus-bagus amat. Cuman ya let's say kita pakai inilah ya 2652 kalau semisalnya secara H4 sih. Secara H4 sih bentukannya bagus ya. Secara H4 kan bentukannya bagus nih. Ini bekas support become resistance di H4, tapi kalau dari segi H1 hancur-hancuran ya. Mepet sih dia dengan area demand di sini. Jadi kalau memang marketnya ini nanti turun lagi, mantul atau enggak 2652 atau enggak 2650 ya selaku level psikologi. Mana dia nih? 2650 ya. 2650 di sini. Kemudian itu juga selaku 61,8 yang ditarik dari 2634 sampai teratas. Ya udah bisa buat di buy.
Kalau kalian nekat buy sekarang, per video sekarang kalian tonton, gimana ya? Kalau saya nekat buy di sini sih sebenarnya rada masalah. Ya, bisa kalian ngebuy kalau nanti kalau kalian nonton, ya aduh ini marketnya langsung lari naik. Kalau kalian menonton video ini marketnya masih di atas 2660 ya, dan tidak melebihi 2670, menurut saya batasnya adalah di sini. Kalau kalian ngelihat marketnya itu masih di situ dan masih juga di sini ya, antara range ini ya 2672 sampai 2660. Kalau kalian ingin buy, better tunggu harga itu turun lagi ya, tapi tidak melewati 2660. Karena saya inginkan dengan demikian marketnya itu nabrak 2672, turun lagi sampai 2660, naik lagi seperti ini dan bisa cenderung sideways. Saya sih prefernya seperti ini berarti ya. Jadi kalau nanti kalian melihat ini marketnya sudah break di atas 2672, sudah lari sampai 2680, 2683, 2685, jangan di buy. Tunggu koreksinya turun, tunggu pantulannya itu ada. Tergantung nanti pantulannya di mana ya. Karena sekarang berdasarkan Fibo yang bisa saya kasih, seandainya ini marketnya adalah bergerak naik ya, adalah dari sini. Kalau dia sampai ngelewatin titik 100% ya, ini kan berdasarkan swing yang pendek ini sekarang, swing bearishnya ya. Kalau dia sampai ngelewatin 100%, maka potensialnya naik sampai 2681 selaku 1272, dan potensial tertinggi sampai di 2688, itu adalah 1618. Dengan demikian, kalau ini marketnya naik, nabrak 1272, saya harapkan tuh marketnya turun sedikit, misalnya sampai 2675. Nanti kalau marketnya ada pembalikan, bisa ngebuy target sampai 1618, yaitu sampai di 2688. Apakah hari ini bisa nyampe 2700? Semoga aja. Ya, karena besok adalah hari yang dimana ada CPI di US. Jadi semoga hari ini bisa sampai 2700. Jadi kalau seandainya besok CPI US-nya itu jelek, kita trading di 2700 lagi. Ya, teritori 2700 ke atas. Oke, intinya saya pribadi tetap ambil posisi buy, cuman sekarang sudah telat, saya prefer buat tunggu dulu. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.